Sudah. Udah. Oke. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu Ah, ya buat semua. Nggak buka kamera, Ce. gila, aku lagi buka ini, sok. Buka naon. Oke, selamat pagi. Sini ada berapa orang ya? Ada 11 orang. Eh, maaf agak terlambat karena baru dibuka juga kan. Langsung aja ya, Teh. Ntar Teteh Ya, yang ini. Sekarang temanya berdoa tentang iya astagfirullahaladzim. Aduh, aku nggak fokus. tuduh. Astagfirullahaladzim. Oh, puguhan. Oke, sebelum dimulai, kita baca doa dulu ya. Menurut ajarannya masing-masing, berdoa dimulai. Selamat pagi. Langsung aja ya ke materi sekarang. Aku ditemenin ini Bu Gubernur apa Bupati ini. Aku suka sok pabelit. Bupati Matar Mabok. Oh, berarti Bu Gubernur gitunya. Hmm. Nah, Gimana nah, ya caranya? apa? Langsung mulai aja ya. Sekarang kita temanya apa yang dimaksud sosial media optimasi atau optimasi media sosial ya Teh. Ya, Suara aku kayak gini terus ih. Sosial media optimasi atau mengoptimasikan media sosial yakni menggunakan media sosial sebagai penghubung untuk mengembangkan bisnis yang Anda kelola secara online, di mana Anda hanya perlu membuat akun di mana Anda hanya perlu membuat akun pada salah satu platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, di mana para konsumer Anda berada. Keuntungan dari media sosial optimasi antara lain memperkenalkan produk dan jasa Anda, menghubungkan Anda dengan para konsumen, meningkatkan keuntungan dari bisnis yang Anda kelola. Itu keuntungan dari optimasi media sosial ya. Lanjut lanjut aja dulu ya Teh, nanti Teteh yang nerangin semua ya. ya. Satu, tentukan strategis media sosial Anda. Kurangnya pengetahuan perihal media sosial menjadi tantangan bagi sebagian perusahaan atau bisnis online. Hal ini dikarenakan tren di media sosial cenderung berubah-ubah setiap tahunnya. Banyak hadirnya pesaing yang tentunya mempengaruhi keuntungan Anda. Maka dari itu Anda harus benar-benar menentukan strategis yang tepat untuk mencapai tujuan. Wah itu mah aku nggak ngerti media sosial. Berikut ini adalah salah satu langkah untuk menyusun. Satu, Bersih. buat Oh, apa? dirimu kenapa sinyalnya nge-lag? Nge-like itu. Iya sinyalnya susah banget. Gak Jelas apa-apa, nggak? lanjutin. Enggak. Satu, ini ya berikut ini adalah beberapa langkah untuk menyusun strategis marketing sosial media Anda. Satu, buat menarik minat audiens. Dua, mencari peluang dari hal yang sedang trending di media sosial. Tiga, Terus hilang gak sih? Di aku kok hilang ya? Di yang lain hilang nggak? Jadi hilang nggak ada suaranya. Oh iya, bener ya. Takutnya akunya malah yang nge-lag.
Iya deh sinyalnya hilang nih. Ya udah aku lanjutin ya Beb. Nah, Aku terlempar. Sekarang sering gangguan, jangan, pusing aku. jangan deh. Ayo lanjut. Lanjut, tar dulu. Pusing gangguan terus. Tadi sampai mana sih itu kan? Sampai tentukan strategi sosial media Anda. Oke, dari Ya, ini ya. Satu Mas itu buat menarik ah, minat audiens. ah, ah, ah. Berarti satu buat konten yang menarik minat audiens. Dua mencari peluang dari hal yang sedang trending di media sosial. Tiga lakukan pendekatan pada para audiens Anda. Empat jalin hubungan relasi yang bisa menguntungkan bisnis Anda. Lanjut yang nomor dua. Lakukan riset kata kunci. Salah satu dari komponen penting bagi SEO apa itu tuh? Yakni melakukan riset kata kunci. Oh, Kata saya. ya, telah Teteh yang bahas lah. Kata kunci melambangkan target yang audiens atau konsumen Anda tuju sehingga Anda bisa membuat konten yang relevan bagi mereka. Hal yang sama berlaku juga bagi optimasi media sosial. Anda wajib tahu mengenai produk, hashtag, maupun kata kunci dari target audiens Anda. Lanjut. Hilang lagi ya, Dek? Oh iya, hilang lagi. Ya, wajib mengenai topik hashtag ya. Topik, hashtag, maupun kata kunci dari target audience. Jadi, hashtag itu kan perlu ya agar ketika kita ngetik itu misalnya perawatan wanita gitu. Itu langsung diarahin ke apa gitu. Makanya kita harus membuat hashtag atau kata kunci yang menurut sekiranya menurut orang lain itu kebaca gitu. Orang lain terpikirkan apa gitu. Atau nggak bahasa-bahasa umum tentang produk kita ya. Kan perawatan alami, perawatan luar dalam, perawatan kecantikan, perawatan kesehatan wanita gitu. Itu jadi kata kunci kita ya, produk kita ya. Itu salah satunya. Riset kata kunci juga mengajarkan Anda untuk menentukan hashtag atau kalimat apa yang bisa meningkatkan peluang ditemukannya bisnis. Bisnis Anda oleh para customer. Iya, jadi caranya begitu ya. Cara menemukan customer, eh, cara menemukan kita dari customer-customer itu menemukan kita seperti apa gitu. Dari hashtag itu. Oke, yang ketiga. Loh, Nah, datang lagi dia. aku pusing sinya. Gimana? Sampai mana tadi? Tadi udah Hah? aku jelasin. Lanjut nomor 3 Udah aja. lanjut Dah. nomor tiga. Aduh, maaf, Oke. pusing aku sinya. Tiga, opti apa ini Optimalisasi. optimalisasi profil media sosial untuk SEO SEO. mengoptimasikan ya SEO mengoptimasikan suatu website adalah hal yang penting. Konten yang ada di setiap halamannya membantu mesin pencari memahami apa yang ada pada website Anda. Jadi ketika konsumen mencari topik yang berhubungan atau relevan dengan situs Anda, mesin pencari akan merekomendasikan konten Anda. Jadi supaya lebih gampang ya Teh ya. Ya, betul. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan pada profil media sosial Anda. Foto profil yang digunakan wajib menggunakan logo atau merek brand Anda.
Usernama, gunakan merek brand Anda sebagai username dalam suatu platform media sosial. Hal ini menjadi faktor penting karena memudahkan konsumen untuk mencari Anda di platform media sosial. Optimasi sosial media memiliki hal yang sama, namun untuk mengoptimalisasikan media sosial, Anda tentunya harus optimasi profil dahulu. Oh, berarti utama ya profil itu ya, Teh ya? Biar orang mengenal kita. Oke, ntar jelasin Teh. Lanjut ke bio. Jelaskan dengan detail mengenai bisnis apa yang sedang Anda jalankan. Jika memungkinkan, letakkan link yang menuju langsung ke website Anda untuk menarik lebih banyak traffic. Menggunakan kata kunci relevan pada bio, Anda juga mempengaruhi visibilitas website Anda pada mesin pencari. Nah, berarti habis profil, bio ya. Ini langsung ini apa lanjut ke 4? Langsung aja. Langsung ke 4. 4. Optimalisasi konten. Mungkin Anda pernah mendengar pepatah konten adalah raja. Oh, konten adalah raja. Ketika membahas tentang SEO, hal yang sama juga berlaku bagi sosial media. Optimasi sosial media. Sosial media Anda tentunya butuh konten agar tetap berjalan. Tanpanya dunia marketing Anda tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Oh, berarti penting banget ya konten itu. Ada 2 jenis tipe konten yang bisa Anda publikasi pada sosial media Anda. 1. Konten original. 2. Aduh, bahasa Inggris deh. Baca Teh. Aduh, Kedua, bahasa Inggris. correct content. Correct content. Create konten katanya. Konten yang dibuat dengan mengumpulkan, mengorganisasi dan menampilkan suatu informasi yang relevan dengan bisnis Anda dari sumber lain. Nomor 5, optimalisasi jadwal posting. Jadi harus dijadwal postingnya. Ya, harus dijadwal. Waktu yang Anda tentukan untuk memposting sama pentingnya dengan isi postingannya. Apa gunanya membagikan foto yang bagus di Instagram jika tidak ada orang yang melihat? Oh, sinyal. Percuma orang asal wae pada. Berikut ini ada beberapa tips untuk mengoptimalkan jadwal postingan sosial media Anda. Waktu yang tepat untuk memposting di sosial media. Waktu yang optimal untuk memposting tergantung dari audiens dan platform media sosial yang Anda gunakan. Aduh. Ini lanjut apa baca lagi Teh? Dikit lagi kok. Dikit lagi. Oke. Namun untungnya tools atau software seperti akun wae lah salah lagi nya. Spot sosial mampu membuat proses ini menjadi jauh lebih mudah dengan cara mengkalkulasikan waktu terbaik berdasarkan akun sosial media guna mendapatkan audiens yang banyak. Seberapa banyak postingan di akun media sosial, bagian kedua dalam menentukan timing postingan di sosial media, yakni dengan menentukan dengan tepat jumlah postingan per hari atau per minggu. Jika Anda ingin sebanyak mungkin orang melihat postingan Anda tanpa spam,
Di bawah ini jumlah postingan yang optimal menurut riset dari kontak apa ini? Facebook 3 sampai 10 postingan per minggu. Oh, berarti sehari berapa kali tuh? Twitter 5 sampai 10 postingan per hari. Link apa ini teh? Link ke DLN apa ya? Iya, ada link itu. Aplikasi juga. 2 sampai 5 postingan per minggu. Pinterest 5 sampai 10. Oh, salah bacana postingan per hari. Biasanya banyaknya Facebook. Oh, gitu. Udah dijelasin nanti sama Teh Pilda ya lebih jelas. Mangga, Ibu marketing. Aduh. Malum, orang nggak ngerti media sosial ya, apalagi bahasa Inggris. Iya nih adminnya ya, aduh. Orang lagi belajar media sosial, aku juga ini. Nggak apa-apa, kita jadi belajar, Beb. Kita jadi, apa namanya, kan jadi terbuka ya. Akhirnya kita jadi tahu gitu. Betul. Baik, teman-teman. Saya jelasin sedikit ya, dan kalau teman-teman yang mau jelaskan, mau bantu menjelaskan juga boleh ya. Saya bilang sama admin yang japri saya di tele, saya bilang ini mah Mbak Jamu aja yang jelasin. Iya, aku orang baru paham, baru masuk media sosial. Nggak apa-apa ya, kita belajar terus ya. Kalau apa aja kita nggak tahu. Ya, jadi optimization ya, atau optimasi sosial media itu memang penting banget karena kan sekarang kita berjualan tuh lewat sosial media ya, Beb ya. Karena sosial media itu adalah penghubung antara kita dengan customer, Beb. Kalau karena kita kan bisnis online nih, bisnis online itu kan mau nggak mau kita masarinnya lewat online gitu, dan online itu ada di sosial media ya, sosial media itu ya online gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang saya jualan nggak perlu pamer-pamer lewat sosmed kok gitu, bisa kok saya diem-diem japri gitu atau nggak WA. Oke, WA juga bisa gitu, Japrian juga bisa ya kita jualan. Cuman biasanya kan biasanya kalau di WA itu kan terbatas ya teman-temannya gitu kan. Kalau di sosial media kan kita kan bisa membuka leads ya, kita menjaring leads kan di situ gitu, menjaring customer gitu. Jadi yang nggak kenal pun di sosial media aja jadi kenal kan. Kebanyakan orang tuh mencari informasi juga lewat sosial media gitu. Ketika kita mengalami masalah gitu, orang pasti ngetik, aduh kok keputihan terus ya, terus dia nggak tahu mau nanya ke siapa, dia bingung mau nanya ke siapa, ya pasti dia buka sosial media ya nggak, Beb? Pasti dia cari itu di Google, dan biasanya Google ngarahinnya ada di Facebook gitu kan, ada di apa namanya, biasanya di marketplace gitu. Nah itu dia ya, kayak makanya kita penting banget untuk mengoptimalisasi sosial media. Nah, kita kan di sini kebanyakan para emak-emak ya, emak-emak tuh biasanya pakainya tuh Facebook gitu. Karena biasanya kalau kata Jenny tuh Facebook itu untuk usia 25 tahun ke atas katanya, atau enggak 30 tahun ke atas. Karena kalau TikTok itu di apa biasanya itu anak-anak milenial. Berarti Cedesi anak-anak milenial. Karena mainnya sekarang banyak emak-emak. Oh ya, jadi sekarang mama udah banyak ya, udah terbuka mama sekarang. Terdepan malah mama. Juga ya. Kalau ABG juga. Habis live ya? Iya, habis live tiap kalau tergantung jadwal suami gitu aja. Oh gitu, keren lah ya, keren. Nah ya, jadi kita kebanyakannya memakai Facebook atau Instagram ya, karena kan di Instagram itu biasanya orang berjualan ya, cocok banget tuh Instagram ya. Dan biasanya orang udah pada jenuh di Facebook ya larinya ke Instagram, Beb, atau nggak TikTok. Nah di Instagram pun kan ada Reels ya, ada video Reels. Jadi TikTok juga ya gitu. Apa? Tapi banyaknya ya kalau kita banyak nonton yang jualan gitu ya, baju-baju misalnya, perawatan skincare misalnya,
ya pasti dia rekomendasinya ke situ lagi videonya, ya enggak? Iya. Jadi, Kalau di itu apa Kak Pilda, kalau di Instagram itu bikin postingan kan, kalau Facebook kan ada aturan jamnya kan, yang pernah Nyai obrolin gitu kan. Kalau di IG sama ada jamnya gitu, yang baik gitu, yang ada kira-kira dilihat sama sih penonton. sebenarnya. Mm-mm. Oh sama. Hampir sama sih Beb, sebenarnya Beb. Kalau aku nih biasanya tuh pagi-pagi ya aku suka suka share 3 feeds gitu. 3 atau 6 feeds gitu. Oh gitu. Cuman biasanya 3 aja, biasa 3. Nah, karena aku tuh ada olok ya. Jadi kalau misalnya kita nggak posting gitu, nanti kasihan yang mau one like one comment nggak. Karena kan yang one like one comment itu per hari itu kita harus posting yang feeds yang baru gitu. Kalau Instagram gitu ya, enaknya ada olok. Sebenarnya Facebook juga ada sih olok, cuman jarang ya. Kebanyakan tuh di IG. Karena biasanya di IG tuh orang-orang yang pada akun baru dan pada punya jualan baru gitu, produk baru gitu yang pengen dijual lewat IG. Memang saya punya teman ya, Cem Desdes. Beliau ini dulu apa namanya produknya tuh jilbab anak gitu. Nah, beliau ini memang optimasinya di IG dan dari IG itu beliau dapat distributor, dapat agen, dapat reseller. Distributornya tuh bahkan sampai apa banyak gitu ya dari IG. Optimasi IG sampai beliau tuh tahu gitu kayak gimana sih caranya biar optimasi IG gitu. Ada one like one comment, terus ada apa lagi gitu, SFF gitu kan. Saya tuh sampai belajar dari dia gitu dan memang dan fokus dari IG aja dan Facebook beliau tuh kurang gitu ya. Paling Facebook tuh banyaknya kita gitu. Jadi dari IG banyaknya gitu. Makanya buat kita kan kebanyakan ya admin juga sudah menyediakan ya kita untuk posting-postingnya nggak? Ya, Sudah aku juga aplikasi. mulai mulai buka IG walaupun belum begitu paham Mm-mm. gitu kan. Ya Mm-mm. itu aja, karena kan kadang nggak ngerti gimana kan. Paling itu apa, kalau di IG aku ambil dari Telegram aja yang disediain Iya. gitu. Itu Mm-mm. aja yang penting, apa ya, mereka tahu dulu, terus kita sambil nambah follower juga kan. Karena kan baru ya, aku juga belum begitu paham ya. Yang penting ada postingan aja dulu gitu kan. Kadang Iya. ini tuh langsung berapa ini kan. Wah, cerdas hilang. Oke, lanjut ya. Keuntungan dari sosial media yaitu bisa memperkenalkan produk atau jasa kita. Betul banget, karena ketika kita punya produk dan kita ingin menjual, ya kita harus lewat sosial media. Zaman sekarang tuh semua zaman sosial media. Kemudian menghubungkan Anda dengan customer, meningkatkan keuntungan dari bisnis yang dikelola. Ya, itu otomatis ya ketika kita banyak customer yang hadir, otomatis keuntungan juga ada. Kemudian yang ke satu, tentukan strategi sosial media. Kita harus membuat strategi ya, Beb. Kadang kan banyaknya pesaing, berarti kita kan harus pintar-pintar nih membuat konten yang menarik gitu kan. Terus apa ya? Harus cerdas-cerdas lah kitanya dan kita harus banyak melihat postingan orang karena kan kita kebanyakan harus harus ATM ya. Kemarin Mbak Jamu sempat ngobrol sempat sempat membahas juga kita tuh memang harus ATM ya dengan yang lain gitu. ATM-nya ya kalau oh ini rame nih kalau kayak gini berarti aku juga harus kayak gini nih gitu kan. Misalnya kompetitor kita tuh kayak begini nih kontennya. Nah, kita tuh disamain mirip-mirip lah kayak gitu. Makanya Mbak Jamu langsung mengeksploitasi anaknya ya kemarin ya. Anaknya yang pinter ya. Lalu lanjut ya. Ya, Berikutnya adalah beberapa langkah untuk menyusun strategi buat konten menarik minat audiens. Benar, kalau konten kita nggak menarik, audiens nggak akan mau lihat konten kita ya. Mencari peluang yang sedang trending. Makanya kita kalau di TikTok nih, cari nih yang FYP. Oh, FYP kayak gini nih. Ayo kita ikutin nih, sekarang lagi FYP nih, kayak gini nih TikToknya. Kita ikutin, barengin dengan produk kita gitu.
Kemudian pendekatan kepada audiens, kayak tadi live ya, biasanya live itu pendekatan ya, live FB, live IG, live TikTok itu pendekatan terhadap audiens. Kayak Cedesdes kan ya udah banyak banget tuh ya teman di TikToknya ya Beb ya, sampai dari luar negeri ya Beb. Iya, malam Mm-mm. temenin. Vietnam, banyak kan Vietnam. Wih, Vietnam Vietnam ya. lagi sambil Kamu, belajar nih, belajar bahasanya. hmm, Kan kata keren. Nyai, kan pernah ada, aku juga pernah dengar katanya apa, kalau branding kita kuat, kasarnya jualan apapun gampang. Terus Mm-mm. kalau banyak koneksi, banyak rezeki. Sedangkan kan aku emang nggak punya koneksi gitu kan, nggak belum punya branding gitu kan. Makanya lagi fokus ke branding dulu sih, utama gitu kan. Itu aja. Benar-benar. Bener sih Beb, ketika branding kita kuat, apapun yang kita jual pasti laku wae nya. Ya, Kayak iya, ya kita jadi artis lah ya sekarang ya, iya, artis ya lokal, benar. Bener. Siapa artis tahu lokal. kan, siapa tahu kalau Heeh. udah jadi itu kan kita, aku tuh mau iniin produk Ratu-Ratus, cuman kan ada di itu harus isi-isi gitu-gitu kan. Jadi ya udahlah nanti aja, ikuti alurnya aja. Nanti kalau udah masuk udah gampang, nah baru jebret langsung gono. Ya kan kayak Rencana, sekarang juga, kayak sekarang kan kayak artis itu nggak lewat TV aja ya, nggak lewat ya, apa namanya TV kayak entertainment doang gitu kan, tapi ya ya, selebgram gitu kan bisa jadi artis juga gitu kan, tiktokers kayak ponakan-ponakan aku tuh, oh, Mam tau gak sih dia ini orang datang ke Karawang ini siapa? Gue nggak tahu gitu. iya Tapi buat anak benar, artis gitu, artis TikTok gitu. Terus iya. ini selebgram loh, kayak kemarin kan ada yang artis yang meninggal itu ya, Laura Anna itu. Heeh, Aku nggak kenal ya gitu, tapi heeh, em, beliau ini selebgram kan gitu. Jadi wow gitu ya, dari Instagram pun bisa jadi artis gitu, dari benar. Facebook pun kita jadi artis gitu kan. Iya, tergantung Sekarang kita kitanya. benar jadi artis ya. Karena Oke, ah, mm, ah, lanjut karena ya. kepalanya. Ya, lanjut aja lanjut. Yang keempat itu jalin hubungan relasi yang bisa menguntungkan bisnis Anda. Benar banget tadi kata Cedestes ya, banyak relasi, banyak rezeki, dan semakin banyak jaringan kita, semakin besar juga peluang bisnis kita ya, Beb. Ya, Karena betul. ketika bisnis online, atau kan ketika kita sudah mengamalkan bisnis, bisnis itu adalah jaringan, kalau kata aku ya, Ya, bukan hanya sekedar modal gitu. Aduh, betul. makanya ada orang yang, aduh modalnya nggak ada nih gitu kan, buat apa namanya stok gitu. Padahal itu kan bisa ya buat membangun jaringan. Saya begitu Betul. ya ke tim saya gitu. Bisnis ini nggak perlu banyak modal kok sebenarnya gitu, tapi Iya, banyakin benar. jaringan gitu. Ya, Nah, ketika ada orang yang mesen gitu kan, mesen nih kita pesen dari pusat gitu kan. Terus ya udah langsung alokasikan lah ya ke agen reseller gitu ya. Kayak Telisna tuh ya selalu membludak gitu ya ininya apa namanya ya, orderannya pesanannya. karena langsung disalurkan tuh ke timnya. Ya, Jadi saya bilang sama tim saya nggak perlu eh, apa namanya modal banyak sebenarnya, tapi perlu jaringan yang banyak gitu. betul. Jadi kita harus Terutama. benar-benar menjalin relasi. Betul. Betul. Yang kedua, lakukan riset kata kunci. Nah, tadi ya Teh Desi bilang SEO ya, ini SEO. SEO ini biasanya SEO ini biasanya yang optimasiin di web biasanya. Kan kita kan kalau apa-apa bukannya Google ya nggak sih? Iya, Mbah Google, dikit-dikit Mbah Google sekarang ya. Nah, ya, di Google itu kita harus yang punya web ini ya, si SEO ini yang punya web ini harus pinter-pinter mencari kata-kata agar si customer tuh dapat menemukan kita gitu. iya. Jadi Jadi misalnya langsung. apa obat keputihan misalnya gitu kan, atau enggak cara menghilangkan keputihan. Nah, kita tuh harus pinter-pinter membuat kata-kata itu apa ya yang kira-kira audiens itu menemukan kita gitu. Jadi kita bikin hashtag-hashtag atau kata kunci yang umum gitu loh. Kata-kata umum yang kira-kiranya dapat dibaca oleh customer dan customer menemukan kita.
Kemudian Anda wajib tahu mengenai topik, hashtag maupun kata kunci dari target audiens ya. Kemudian terus kata kunci juga mengajarkan Anda untuk menentukan hashtag atau kalimat apa yang bisa meningkatkan peluang ditemukannya bisnis Anda oleh para customer. Ya tadi ya, bagaimana caranya meningkatkan gairah seksual misalnya gitu ya. Atau enggak bagaimana caranya agar menjepit gitu. Waduh, Nah, menjepit. buat yang punya web itu harus pinter gitu cari-cari kata-kata Betul. itu gitu. Karena biasanya begitu, Beb. Bagaimana caranya agar suami tetap bahagia misalnya gitu kan. Iya, iya. Itu kata-kata itu ya harus yang pinter-pinter. Makanya orang SEO itu saya bilang ya orang SEO itu hebat-hebat gitu. Saya punya teman ya dia SEO juga itu kita juga bayarnya mahal gitu buat optimasi si web juga. Karena kan dia harus terus update biar si apa namanya bukan postingan apa tulisan kita itu udah di Hashtag. atas Google. Kan Oke. Google itu misalnya buka buka itu kan banyak tuh pilihan. Iya, iya. Misalnya, nah kita gimana caranya biar tetap di atas tuh tulisan kita gitu. Ya, Gitu. itu karena bayar ya. Kemudian yang ketiga ya, optimalisasi profil media sosial. Untuk SEO, mengoptimalisasi suatu website adalah yang penting, benar. Konten yang ada di setiap halamannya membantu mesin pencari atau search engine. Memahami apa yang ada pada website Anda. Jadi, customer mencari topik yang berhubungan atau relevan dengan situs Anda. Mesin pencari akan merekomendasikan konten Anda. Ya, tadi yang saya bilang ya, ketika kita butuh sesuatu, kita sudah menciptakan kata-kata yang membuat para customer itu sekiranya akan mencari kata-kata itu. Optimalisasi sosial media memiliki hal yang sama, namun untuk optimalisasi media sosial tentunya mengoptimalisasi profil. Ya, profil kita ya, di mana-mana kita memang harus foto profil itu memang penting ya, Beb ya. Ya, Agar betul. orang mengenal kita gitu. Jangan sampai foto profilnya yang apa ya, yang alay misalnya ya. Nah, misalnya kita penjual produk ratus ya, kita foto dengan produk kita gitu. Atau enggak kita apa sih kita pajang foto foto produk kita atau enggak brand kita ya. Nah, ini kan username-nya gunakan merek brand Anda sebagai username dalam suatu platform sosial media. Oke, selain profil juga ada bio nih, Beb. Kalau di IG itu kan ada tuh bio ya. Jadi kita tuh dijelasin nih produk kita apa, terus kita open mitra juga, reseller, agen, terus kita juga cantumin nomor handphone, cantumin alamat rumah, biar apa ya, biar orang lain tuh kalau misalnya ragu ya bisa datang ke rumah kita. Kalau mau lihat lihat aja gitu tokonya gitu. Karena banyak di IG juga penipu, Beb. Oh, Sampai gitu. banyak, banyak banget. Makanya Sampai penting ya, Teh. penting banget. Makanya kita harus lihat, harus harus jeli sih. Karena di IG itu angka penipu sama yang bukan penipu itu mirip gitu. Oh, gitu. Jadi banyak korbannya juga Beb sebenarnya. Nah, Karena kan tampilannya oke gitu kan. Terus udah gitu heeh, apa namanya ada postingan testimoninya gitu. ya, Foto-fotonya juga kan menggiurkan kan kalau di iya, IG. iya. Heeh, Karena penting bagus. lah sebenarnya bio itu ya biar kita nggak salah gitu, nggak salah pilih toko. Betul. Nah, dalam bio itu juga kita cantumin juga nih Facebook, profil, Instagram, bahkan link ya, link itu tuh ada tuh aplikasinya ya. Kita kalau yang suka Jenny pakai tuh Linktree ada ya. Nah, biasanya tuh kita cantumin juga tuh apa namanya Facebook, Instagram atau enggak apa ya? Aku lupa. Jadi banyak harus kita jadi marketplace. Jadi kalau misalnya di IG itu ketika pajang foto itu ya biasanya kita orang tuh percaya apa enggak, oh dia punya marketplace nih, berarti terpercaya gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, Kemudian optimalisasi konten. Konten adalah raja. Jadi sekarang tuh bukan pembeli ya yang raja, tapi konten. Karena ya, konten ini menentukan menentukan. leads apa ya, menentukan ketertarikan si customer gitu loh.
Karena kalau betul. konten kita menarik, customer tuh seneng gitu sama sama produk kita gitu. Oh kontennya lucu-lucu gitu kan. Kayak Mbak Jamu kan suka bikin konten tuh di TikTok ya, yang aneh ya gitu. Nah Mm-mm. itu lah, jadi semenarik mungkin. Atau enggak cedes-des tuh ya kontennya misalnya harmonis gitu ya suami istri gitu yang sampai nari-nariin dia ya Beb. Ngakak gue liatnya. Terus yang lagi viral ada itu Dilan. Dilan alat tiak dan suami. Itu. Kan Ya, efek si tipnya tuh, rempah. tipnya sama suaminya kompak juga ya. Jadi kalau Betul. bikin kalau bikin apa namanya video itu lucu-lucu ya. Video. Ya. Hal yang sama juga berlaku bagi sosial media optimization atau optimalisasi sosial media. Sosial media tentunya butuh konten agar tetap berjalan tanpa dunia marketing. Wah, jadi konten itu adalah marketing kita ya. Jadi kita sebagai marketing, teman-teman harus pintar membuat konten. Iya, Semangat. harus lah. Utama penting Semua marketing marketing. ya, kita semua kan marketing ya. Jadi Iya. memarketingkan produk, jadi kita harus pintar-pintar gitu. Ya kan, jadi kalau misalkan tim pengen belajar kan bisa ke marketing kan gitu. Kalau Nah, marketingnya udah ahli kan enak. Kalau marketingnya belum ahli kan nanti anak buah atau timnya kan bingung mau belajarnya gimana gitu. mm. Oke, yang kelima ya, optimalisasi jadwal posting. Nah, jadwal posting ini kita perhatiin kan ada prime time ya, ada waktu-waktu yang premium biasanya, di mana waktu-waktu ini kira-kira orang-orang banyak yang lihat sosial media bukan handphone gitu. Biasanya pagi-pagi ya nggak, sebelum aktivitas. Terus yang pada saat biasanya orang yang kerja, orang yang itu lagi istirahat ya. Biasanya kalau istirahat tuh langsung ke handphone gitu. Tapi kalau yang kerja ya, kalau udah waktunya istirahat pasti pertama adalah buka handphone gitu. Terus Betul. sore sore itu yang di mana orang-orang tuh udah pada pulang kerja, lelah dan akhirnya pengen buka handphone. Kemudian apa menjelang maghrib atau enggak setelah maghrib itu biasanya orang pada lihat handphone gitu kan. Terus malam, nah malam juga biasanya jam 8 jam 9 tuh orang sebelum tidur pasti lihat handphone lagi gitu ya. Jadi sekarang tuh orang lebih banyak lihat handphone daripada lihat sebelahnya. Jadi pas bangun tidur bukannya lihat sebelahnya ya, tapi Ya, lihat handphone. handphone utama. Heeh. Apalagi yang jualan online. Kita harus pintar-pintar mencari prime time kan waktunya ini juga udah share ya jam-jam berapanya gitu untuk memposting postingan di sosial media biasanya di Facebook ya kita gitu. Oke lanjut nih waktu posting udah ya. Mm-mm. Seberapa banyak sih gitu bagi untuk apa namanya untuk memposting ya sebenarnya ada caranya ya. Kalau di sini kan Facebook 3 sampai 10 postingan per minggu ya. Ya, kalau dulunya itu yang aku pernah lihat ya, kan aku juga belajar dari beliau ya itu tuh setiap hari tuh ya pasti dia bikin dia posting posting itu ya sering ya, sering banget teh gitu. Karena kita Ya, waktu itu bukan nggak tahu cara optimasi Facebook gitu kan. Jadi ya setiap eh, jam lah pokoknya ya itu sering banget tuh Nyai itu ya posting di Facebook tuh ya. Pokoknya tentang kelucuan-kelucuan dia gitu ya. Tentang apa namanya eh, kegokilan-kegokilan apa cerita di kehidupannya dia gitu bikin orang tuh akhirnya kangen gitu kan sama dia gitu. Oh, mana postingannya gitu, mana ceritanya kayak gitu. Yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya semakin sering itu semakin bagus gitu. Tapi memang kita harus cari-cari tahu dulu jam-jam berapa aja yang orang tuh lihat postingan kita. Dan kita semakin banyak yang like, yang komen ya, Beb, yang love, yang komen itu makin sering tuh ada di beranda orang gitu. ya. Nah, kita kan sini nggak main Twitter. Ada yang main Twitter nggak? Kalau saya udah nggak main Twitter karena saya banyaknya postingnya optimasinya di Facebook, IG, WhatsApp, dan TikTok ya.
Oke, sekarang aku mau ini nih mau share tentang apa jadwal, contoh checklistan nih. Cuman gue belum bisa, Cak. Bentar ya, aku coba-coba dulu ya. Apalagi aku. Nih, Oh, mana tadi ya? Aku tuh mau nge-share ini. Mana sih, Beb? Salah deh gue. nih apa Abdonan media sosial yang kayak marketplace ya, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Mm-mm. Aku nggak paham. Aku ke Terida ajarin buka Shopee dong. Aku nggak ngerti. Jangankan jualan di Shopee, beli juga belum pernah. Aduh, karena gaptek sekali aku tertinggal. Guys, kemarin Widya ngasih tahu harus caranya begini. Bajamu gimana sih caranya? Oh, jamu kita nggak ngerti aku. Iya nanti tersusun rapi. Oh, gini. Di copy Iya, ya. Wah, iya. ini di copy kemana ya? Itu mau Tinggal masak. dikirim ke Oh, situ aja, diteruskan. ini Apaan ya. sih, Nah, Beb? Jadi gue mau pajang, mau ini loh, apa namanya, screen yang mau liatin ke orang itu Oh ada ya itu. tulisan tabel. Iya, terus gimana masukin ininya? Masukin masukin. gambar? Gue nyoba-nyoba salah mulu perasaan. Ya, Udah sharing. masuk tadi Iya, satu tapi tuh. gimana cara masukinnya? Aduh, efek jarang buka-buka ini kayaknya. Buka-buka Buka, buka kayak Mau Telegram. ngapain? ini loh mau liatin apa namanya contoh checklistan ini. Aku lihat itu yang di grup loh. Oh, nggak kelihatan, Beb. Terlalu kecil. Itu dimiringin HP-nya. Oh, di miringin. Oke, terus Ah, lu yang miring. salah ya gue. Ini kan Kali Teh Filda itu di landscape kali layarnya. Ah, si Teh Widya ini gue bingung. Udah benar. Tadi udah benar tuh, udah landscape. Yang mana? Udah di Yang mana? atasnya udah ada Teh bentuknya. Ya, cuman buat masukin si gambarnya Teh. Salah. Udahlah ya, share aja di grup, oke? Nggak baca sendiri soalnya emang ini contoh checklistan sebenarnya gitu loh. Jadi apa namanya teman-teman tinggal lihat aja nanti di grup, oke? Nanti share. Di share gitu. Jadi biar langsung lihat langsung gitu loh. Karena gitu Ya soalnya. checklist program harian seller kayak gitu loh. Berarti kan semua harus lihat ya. Kalau 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 dibuatin di sini teman-teman takut ada yang nggak hadir juga. Jadi mendingan udah semuanya. di grup. Hah? Kan kemarin udah di-share tuh di grup. Nah, silakan dibuka dari HP-nya masing-masing. Dirimu ngasih instruksi gitu, Beb. Iya, Belum makanya say. maksudnya berarti kan gue harus liatin nih ke orang. Emang kemarin di share gitu di grup mana? Belum bajamu kalau yang ini mah kalau nggak salah ya. Ini baru banget. Belum Soalnya sayang ini mah. videonya Tuh belum jauh di share. langsung. Nanti aja Tepilda di share dulu harus. Ini tuh pencapaian harian gitu loh. Terus apa Instagram tuh berapa hari Senin, hari apa gitu loh. Target harian gitu loh, Beb. Ya ntar teman.
Tuh, ini untuk contoh checklist optimasi ya, Beb, gitu kata dia. Facebook, WhatsApp. Jadi ini semuanya harus tahu, harus punya kopiannya. Aku share aja ya di grup ya. Ya, share aja. Soalnya kan belum ada di grup, belum di-share kan. Belum kan? Soalnya Belum. Neng Widya ini itu apa namanya dia ngejapri. Bukan di materi gitu loh, bukan di grup materi gitu. Iya, bukan. Masukin Lebih aja. di mana? Iya, di Japri. Gitu. Iya, begitu teman-teman. Jadi nanti ada checklistan, aku udah share ya di grup. Terus teman-teman bisa lihat itu per hari itu kita berapa satu foto, terus hari Seninnya gimana? Apa di sini ada pencapaian harian, Senin udah belum checklist gitu loh. Terus Selasa udah belum checklist, Rabu checklist gitu. Terus total pencapaiannya berapa? Kemudian ada evaluasi juga. Nah, di sini kan ada, oh ini kalau marketplace, Instagram, Facebook, WhatsApp gitu loh. Terus ada live TikTok, ada follow TikTok gitu. Nah, Iya, kayak ini tuh ini jadi catatan kita ya, catatan harian kita gitu. tulisannya ini. Komen di status target market, gitu, 20 status gitu. Jadi ada sharingnya, ada status curhat, status cerita gitu ya kalau di Facebook ya. Ini kecil banget tulisannya makanya aku belum ya. Iya, jadi ini tuh harian kita teh, misalkan di marketplace gitu kan. Kita misalkan di Shopee nih kirim sehari kan misalkan target satu foto. Nah, hari Senin kita checklist gitu kan. Nah, hari Selasa takut nggak ke upload gitu kan, berarti kosong kan gitu. Sama di Instagram juga misalkan kita kirim foto produk dengan caption gitu kan, misalkan satu foto gitu kan. Sehari satu kan. Nah, misalkan hari Senin, misalkan kita ngisi, hari Selasa lupa, hari Rabu ngisi. Nah, itu di checklist kayaknya gitu. Terus Iya. testimoni gitu kan, komen di status target market. Jadi kita komen di orang lain misalkan testinya atau gimana gitu. Terus Facebook juga sama. Misalkan Jadi status kayak buat pengingat kita ya, maksudnya, oh iya. kalau kita belum checklist berarti kita belum upload foto gitu. Iya, Nah kalau kita gitu. upload baru kita checklist. Iya. Jadi Nah ini supaya kita lebih terjadwal, lebih ini rapi kayaknya ya. Kan? terus di Lebih sini juga konsisten. di tabel Facebook juga kita kan dikasih tahu tuh status tentang mendoakan, tentang bertanya, Iya. target market, status cerita, status curhat gitu ya, contohnya COVID selling, testimoni gitu. Iya, jadi bergilir teh. Jadi status kita tuh nggak monoton itu doang. Jadi biar orang tuh nggak bosen gitu kan. Ya, Status tuh itu terus gitu kan. Jadi biar nggak bosen gitu. Oke, itu aja teman-teman materinya. Ada Silakan. yang mau ditanyakan atau mau menambahkan boleh. Ya, menambahkan lebih baik. Wah, banyak tadi ada 29 orang loh yang hadir, sekarang 25 ya. Mungkin ini sinyal suka keluar. Tadi ada yang udah keluar juga karena mau antar anak. Ya teman-teman, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Atau enggak ada yang mau menambahkan. Atau enggak ada yang mau sharing-sharing cantik, silahkan. Sila. Buka Mic. mic ya. Ini buka baca. Ayo, ada yang mau enggak? Kalau enggak saya nanya nih tuh kan kalau Mbak Jamu gitu ya. Kalau nggak ada yang mau tanya, bisa nanya. Ya, identiknya. Saya bu guru. Ayo, ada Tepia, ada Buna, ada Neng Jenai, ada Tewawas, ada Bu Dosen, Bu Desin yang Syabi, ada Neng Ima nih, ada Rinjani Store ya, ada Teh Ainun, Teh Andriani, Uni Uli, ada Uni Yudia juga,
Ada Teh Mulia tuh, Teh Mulia. Ada Teh Selfie. Oh, cantik banget Teh Selfie ya PP-nya. Ada Mbak Fauzia, Teh Neni, Beb Adinda. Mana biasanya dia kalau buka mic nih Adinda. Beb Adinda, mana dirimu kan suka duet sama Teh Lesti ngaramekeun. Hai, hai, pagi, Beb. Hai, pagi Pagi, Cinta. pagi. Iya nih, lagi sedikit batuk. Syahdu. Sama. Tenggorokanku seksi suaranya. Oh, oh. Semangat. Semangat. Nanti hari apa ya? Aku ngisi kayaknya, Beb. Oh, iya ya. Udah sembuh lah. Ini apa sih materinya, Beb? Aku telat. Ya, sebenarnya sama kayak yang pernah dijelasin optimasi media Optimasi sosial. sosmed, Beb. Optimasi. Iya. Iya itu ya. Biasanya kan kalau optimasi ini kan banyak yang nggak terjadwal gitu ya, Beb. Kayak Ya. terkadang itu loh. Setiap misalkan di IG belum sempet posting nih 1 hari ini apa gitu. Karena kan kita jualan online itu kan banyak ya ininya channelnya gitu. Maksudnya untuk media sosial gitu kayak FB lah, IG lah, TikTok lah gitu. Nah tadi yang dikasih sama Tefilda termasuknya bagus untuk kita supaya terjadwal gitu. Iya, Misalkan biar uh, terjadwal. kita belum 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 ini nih belum checklist kegiatan kita gitu kan kayak duty gitu kayak tugas kan Ya. serasa punya tanggung jawab lah gitu. Ya ini aku belum checklist nih di posting di IG belum gitu baru di Facebook gitu ya kadang kayak gitu aku juga gitu Beb kayak misalkan aduh aku baru ini ya sehari posting di FB gitu di IG-nya belum karena masih ada banyak kerjaan belum lah packing gitu nah ketika ada kayak gitu sih bagus untuk aku ya gitu. Apalagi buat kita emak-emak yang rempong ya sama anaknya. Iya. Belum nganter sekolah, belum bikin bekal. Lagi libur lah sekarang. Tapi nanti kan kalau masuk tetap ya kita aktivitas biasa gitu. Jangan biasanya Kadang mama aku si baju. sambil apa Beb sambil ngepel belum selesai ayo aja ngapain belum selesai masih pegang HP ketunda lagi aduh aku belum posting ini gitu belum ini gitu nah kalau ketika ada jadwal tuh enak gitu aku juga Iya. iya ya kemarin juga kayak gitu sekarang mah alhamdulillah udah meminimalisir gitu jadi kalau misalkan ini jam segini kan enak ya di Nyai Ratu Official kan dikasih itu loh Beb pastinya tertutup tiapnya tuh kan kasih tuh nah ketika adminnya Turatus itu ngasih nah berarti jam itu bagus gitu untuk diposting gitu kayak saya waktu ketika Nyai Turatus misalkan jam 10 ke jam 11 gitu ya kasih di tuh di kasih lihat gitu di IG itu emang ininya tuh realnya itu naik gitu di jam-jam seperti itu gitu ya udah ketika kalau adanya Ratu post ngasih tuh share di apa di channel Teh Miyuki itu loh nah itu Ya. kita ngikut aja gitu itu bagus loh untuk feed di apa di IG gitu kadang tambah ini juga apa follower juga Ya, gitu. benar ya. Kalau kalau IG kita rapi gitu ya, orang senang liatnya ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Cinta. Udah sharing-sharing. Sefakilah ya, cepet sembuh, mudah-mudahan batuknya cepet hilang. Iya, Itu Beb, memang sama. batuk sekarang lagi musim loh semuanya. Iya, ini gatel banget. Jadi ngefeknya ke perut aku yang bekas ini, Beb, yang bekas dioperasi jadi nyerinya di situ. Iya benar. Kalau kalau batuk pernah ke perut ya itu. Iyalah. Ke Ke perut lambung itu. juga sakit. Sama, itu juga kalau apa nih kalau bekas operasi yang bekas operasian itu ya kalau udah kan dia kalau tekan batuk itu kan tekanan kan. Jadi Iya, ya dia bener itu. bukan si rasa sakit itu. Oh, oh. Semangat minum Misena yang banyak. Ayo. Aku juga nggak sembuh-sembuh nih Oke, tenggorokan. Bapak Dinda, hatur nuhun.
Yang lain, ada yang mau lagi yang mau buka mic-nya, kita sharing-sharing, atau nggak ada yang mau nanya? Bisa Teh Wawas nanya nih, Teh Wawas kemana ini? Buna kemana Buna? Intinya tabel tadi biar lebih terjadwal, benar kata Teh Dinda gitu kan. Kadang kita kan suka apa ya, suka banyak kegiatan, jadi aku juga kadang Teh kalau udah bikin status gitu kan, udah ada tiba-tiba anak rewel atau apa, ya udah ngeblank lagi, status nggak ada. Ya, paling males ya kita udah punya ide nih ya buat bikin status. Udah Tahu-tahu gangguan datang lagi blank aja ah lupa aja udah gitu. ambiar. Karena kalau aku pagi-pagi anak aku belum pada bangun, aku bikin status. Aku langsung isi IG, aku langsung apa namanya eh edit-edit video masukin TikTok gitu. Nah Mantap pas anak bangun udah deh. Nah pas ya. siang tuh anak main, nah aku buka lagi handphone gitu kan. Karena kan eh bakal rempong gitu kalau udah kepikir udah punya ide terus anak-anak apalagi anak aku ya BP 3 terus yang masih kecil yang mami minta makan, mami aku pengen pipis, aku pengen jajan tuh deh yang wow udah banyak. Mantep banget pokoknya. Ya jadi harus bener ini nih. Makanya kalau Teh Indari itu kan dia menjadwalkan dirinya untuk apa Eh, apa kerja ya kerja benar-benar kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh Teh Iin gitu ntar sampai jam sekian sampai jam berapa ya kalau nggak salah sampai sore gitu sore itu ntar baru Teh Iin tuh main sama anaknya dan sore ke malam tuh baru suaminya gitu itu ini banget ya termanage banget waktunya gitu dan memang kita harus seperti itu tapi minimal kita punya to-do list sih iya. to-do list kita ngapain aja hari ini kita mau kemana aja hari ini mau ngapain terus mau 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 ngapain sama anak mau ngapain sama bisnis kita mau gimana gitu. Misalnya, oh jam segini mau japri atau nggak mau bikin broadcast misalnya broadcast WhatsApp atau nggak terus oh jam segini aku mau bikin sharing di grup WhatsApp misalnya. Kayak gitu. Jadi ada jadwalnya. Ya. Nah, Mak pun nih sama nih ya reseller akun dari Tasik nih anaknya 3 nih kecil-kecil. Beliau juga sama ya, rempong ya Neng ya. Iya. Anaknya rempong Rempong dan itu banget. berbisnis juga gitu ya. Buka dong Neng mic-nya. Yuk yang buka, buka, buka. Malu kayaknya nih. Iya, biasanya masih malu-malu. Oke, ada lagi enggak ini teh? Kalau enggak udah nih. Mau Iya, ditutup udah jam nih. 7. Berarti teman-teman ngerti ya, udah paham ya, Paham. udah paham ya. Karena ini udah sering diulang sih. Cuman kan kita memang butuh review ya. Iya, tapi kalau kalau udah biasa bisnis pasti paham betul gitu. Kalau misalkan baru memulai bisnis, baru belajar media sosial, contohnya aku emang agak ribet gitu belajar. Benar-benar belajarnya benar-benar wow banget Tapi gitu. Kak Desi itu menurut aku ya cepet loh ininya apa kemajuannya, progresnya ya. Karena eh, biasanya nih tadi si orang yang ditawarin bisnis dan dari sini, aduh aku mah nggak bisa sosial media, aku mah nggak bisa nih, udah aja selesai gitu loh, nggak mau mencoba teh, karena banyak nih kayak saudara aku ajakin dia ibu rumah tangga kan gitu, terus aku ajakin bisnis maksud aku biar dia hiburan lah ya, sebenarnya kita kan ini hiburan ya buat kita gitu kan, kita nggak terlalu jenuh gitu kan, jadi aku ajakin tuh tapi dia bilang aduh kontak aku sedikit di WhatsApp gitu kan kata aku ya ya kita bikin status Facebook aku nggak biasa bikin status di Facebook malu gini dan sebagainya ya udah itu udah mental block udah kayak gitu susah Susah yang ya. kayak gitu ya udah kita cari yang lain deh Iya. gitu. Batur kan yang lain kan katanya marketplace gampang atau gimana gitu kan, sering belanja online. Jangankan jualan, aku beli juga nggak ngerti caranya. Aduh, aku makanya kemarin diajarin Marida nggak ini apa, nggak bisa-bisa, cuman masih penasaran gitu kan. Nah kemarin udah mulai bisa. Nah Terida pulangnya kapan sih? Aku mau ini lagi nih, belajar lagi yang Shopee itu gimana gitu kan. Yang lain kan udah ke Shopee, udah ke Lazada atau yang lain gitu kan. Aku mau coba-coba asal
mencelok satu produk aja dulu gitu kan. Nah, kasananya aku bisa gitu kan, gimana gitu kan. Ya udah nanti diajarin lagi. Kemarin juga Aduh, waktu Shopee itu dibikinin sama Jenny tuh. oh iya pusing. Aduh, bener-bener emak-emak tuh ya kalau misalkan ya emang sih kita harus pinter, harus bisa media sosial karena emang penghubung semua ya, semua orang itu kan. Sekarang apa-apa pakai media sosial lebih mudah, lebih praktis gitu kan. Tergantung kita. Ada loh emak-emak di Malang udah 5 tahun lebih, pokoknya udah nenek-nenek, tapi dia Masya Allah di TikTok gitu kan, di media sosialnya itu banget gitu. Aku sampai wow, aku kalah gitu kan. Aduh, selama ini aku kemana aja gitu kan. Makanya benar-benar tertinggal gitu kan. Nah, jadi harus benar-benar belajar walaupun kasarnya banyak yang kadang ada yang nggak ngerti ya bismillah aja lah. Yang penting mau belajar gitu. Penting mau mencoba ya. Ya, betul, Ya, betul. saya juga baru main TikTok lebih hebat TDS sih daripada aku. Aku sampai bikin-bikin tulisan-tulisan tuh pengen nanya ke ponakan, ini gimana sih cara bikin begininya? Begini loh, mau begini loh gitu. Oh ya udah. Kan kalau ponakan, Soalnya, kalau anak-anak sekarang lebih pintar ya daripada kita ya. Mereka ngulik gitu kan, otak-atik gitu kan. Kalau mama kan gitu, aduh habisin waktu deh gitu kan, kayak gini gitu. Tapi kita memang harus bisa, harus bisa. Makanya kalau tapi kata Coach Eri, benar, kata Coach Eri itu kita sebagai mama nggak boleh ada alasan untuk nggak bisa benar. apa ya nggak ada alasan gitu untuk kita bilang untuk nggak bisa berjualan di online tuh nggak ada alasan. Jadi harus harus tahu karena Ya, kita tuh udah dunia benar. maya sekarang semuanya tuh udah handphone gitu Ya, kan. Semua udah harus berhubungan ikuti sama zaman. sosial media karena kita perubahan zaman. Jadi kita juga harus ngikutin perubahan zamannya seperti ini gitu. Jadi udah bukan saatnya kita aduh jualan males nih panas keluar ngider-ngider misalnya gitu ya Ya, udah belum begitu ya cukup di rumah tunggu transferan gitu kan cukup di iya rumah benar. iklan di sosmed kemudian kita balas chatting terus terima orderan terima terima Ya, transferan deh gitu. iya benar-benar. Jadi Jadi gimana tergantung kita. kitanya Iya. Heeh. Aku juga pengen niatnya gitu. lebih paham IG. Hilang tuh dia lebih paham IG apa itu. Nah kan terlempar lagi CDS-des Ayo, udah jam 7:06 lah. Nggak ada ya. yang bertanya ini. Iya nih, sepi nih, padahal masih banyak loh. Ada 25 orang, 25 juta orang yang hadir. Masya Allah. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya. Bagaimana aktivitas teman-teman pada sosial medianya? Yuk. Teman-teman mau nanyain nggak soal checklistan? Checklistannya ada yang mau tanyain nggak? Kalau ada yang nggak ngerti, silahkan ditanyakan ke kita. Kalau nggak ke admin, ya. Tapi menurut Jangan saya sih ini, malu. Intinya jangan malu mm, bertanya. Kalau misalkan ya. nggak ngerti, kalau nggak paham, tanya aja. Jangan malu-malu. Karena gimana kita mm, mau paham, mau ngerti kalau kita nggak mau bertanya gitu kan. Oke. Jadi sesaat di jalan ya Beb ya. Oh, mending Sesaat di sana. nyampe. Lalu bertanya, Oh, aduh, ente nyampe tujuan meren. eh, hey, Teh Desi itu optimasi TikToknya keren loh. Itu ya, gimana itu Kate-nya? Optimasi. Dia enggak. Teh Dinda masuk ke lab aku, coba suaminya ikutan. banyak. Aduh, si ayang beb opanya. Ternyata Iya aku tahu, gitu. baru tahu dia seru tahu. Suamiku tuh asik kalau di ini tuh. Cuman kan ya karena sibuk tuh ya kayak gitu. Susah. Teh apa ya? Waktu ikut duel masuk live-nya TDC itu ini bisa ningkatin apa ya follower gitu loh. Kok semakin banyak ini followerku gitu. Masih ikut live gitu. Aku juga masih ngulik sih ya untuk mengoptimasi TikTok itu seperti apa gitu. Tapi kalau menurut aku sih yang
Bagusnya ini emang ini sering-sering banyak salin tautan gitu ya, Tedes. Ya, Sama ini apa sering kita tuh komunikasi. follow duluan gitu. Nah, terus kita ambil Tep- komen gitu. Nah, itu nanti akan kitanya tuh TikTok kita itu naik gitu ya. Kalau aku Naik. secara apa ya, algoritmanya gitu aku lihat seperti itu. Tapi ketika Ya, aku nggak aktif gitu ya, terus nggak ada konten, ya iya, ini bahkan ada yang apa unfollow gitu teh Des. iya, benar. Iya, ada. Jadi kan benar kata waktu itu apa Kang Dewa bilang kan pernah bilang gitu kan optimasi TikTok kan. Jadi kalau minimal kan paling banyak tuh 3 postingan kan, jangan banyak-banyak gitu kan. Karena kalau banyak kan satu postingan aja kan kita belum eh, kelihat ke yang lain gitu kan. Aku dulu juga belum paham, udah bikin postingan satu langsung bikin lagi gitu kan, langsung bikin lagi. Ternyata itu tuh salah gitu kan. Terus kalau kita jarang like komen ya sama sebenarnya kayak Facebook gitu kan. Intinya saling apa ya, interaksi juga gitu kan. Kalau kita enggak ini ya udah berarti media sosial kita tuh nggak aktif gitu katanya. Ya benar Udah jam ya. Sebenarnya sih sama ya, kalau menurut aku algoritmanya TikTok itu sama kayak sama. Instagram kayak gitu. Nah, kalau Iya, kebanyakan interaksi, cuman ada di perbedaannya tuh ketika di Facebook, di IG ini ada Reels gitu. Nah, iya, kalau di TikTok ini ada FYP. Kita iya. itu akan naik gitu itunya, Buset, algoritmanya. tadi Oh, tapi udah Tedes satu TikTok ini. itu Mbak Jamu mau bicara, aku masih belajar teh. Kalau pengalaman aku beda lagi, Beb. Tuh beda lagi Mbak Jamu, setiap orang kan beda. Kenapa Mbak Jamu boleh cerita? Maaf, sambil makan terdulu punya. Iya, siap, siap. Teh Pilda mules katanya. Aduh, dodol. Babe Happy mah ini loh, apa keren lah masuk FYP terus tuh. Iya, Kontennya dia mah. wow. Ah, Dia mah kontennya agak gila tapi langsung sholat. emang yang Nah, aneh gitu. orang Indonesia tuh yang Iya, aneh yang gokil itu aneh. emang masuk gitu, masuk ke ini Mm-mm. FYP. Jadi Langsung EPP. kalau pengalaman aku ya, Beb, yang aku rasain, yang aku rasain kayak habis. Jadi kalau aku selama aku mengikuti TikTok, tapi nggak terlalu mengikuti amat sih. Kemarin juga sempet kan beberapa tips-tips itu juga dilakuin gitu kayak like, komen, salin tautan gitu. Terus waktu lihat workshop apa? Zoom bareng Dewa Eka Prayoga itu Ya. juga dia kan bilangnya kalau TikTok itu tuh bukan sosial media, tapi namanya konten Iya, apa sih kreatif, konten platform kreatif. bukan platform untuk menyebarluaskan konten gitu loh. Nah Iya, iya. makanya kalau di TikTok itu kan aku tuh kemarin 2 bulan ya sama sekali nggak apa namanya, maksudnya jarang gitu loh, nggak pernah buka, malah paling buka seminggu sekali, itu juga cuma nyari lagu doang gitu ya. Jadi skip kalau ada yang lagu yang bagus baru aku download videonya gitu ya. Terus aku bikin, jadi kalau kontennya itu tuh emang layak gitu ya, kontennya itu bikin penasaran orang gitu, maka itu Iya. akan FYP dengan sendirinya gitu, nggak perlu kamu apa namanya like, comment, salin tautan. Nah kalau yang itu tuh sebenarnya lebih ke gini, kalau kamu aktif di TikTok terus kamu menjalin pertemanan, kayak kamu kan apa namanya follow orang, bales ya follow-followan gitu ya, berteman sama orang. Nah nanti kalau misalnya kamu sering like dia, nah dia itu masuk ke beranda kamu gitu, masuk ke FYP Ya, kamu, saling videonya ini. dia kayak gitu. Cuman itu tuh lebih seringnya tuh masuk ke, kan ada dua tuh ya, beranda yang Ya, pertemanan sama beranda yang FYP. ya, Nah, seringnya orang itu ketika buka TikTok itu yang dilihat bukan beranda pertemanan, tapi beranda FYP-nya. Kayak gitu loh. ya. Beranda itu. Gitu, Beb. Jadi, konten is the king sih. Bukan karena kamu sering like, komen, salin tautan, itu tuh kayak, ya akhirnya yang nonton ya cuma teman-teman kamu aja. Dan itu, paling misalnya ya, teman kamu itu kamu udah mutualan 2.000 gitu ya. Paling juga mentok 1.000 gitu, itu pada bagus Iya, banget, karena 200 kayak gitu ya, kan.
Karena orang itu kebanyakan teman-teman kita juga kan bertemannya nggak cuma sama kita aja gitu. Iya, Dia nggak mungkin dalam sehari itu nonton semua video dari teman-teman yang mutualan sama dia kayak gitu loh. betul. Jadi makanya ya paling cuman ke deliver ke 200-an orang aja kayak gitu. Karena Kecuali kadang ada pengikut yang nggak aktif juga itu biasanya. mm-mm. Hmm. Makanya aku juga jarang follow orang gitu. Kemarin juga sempet kan, kalau ada yang follow aku follow back, kalau ada yang follow aku follow back. Sekarang mah kemarin waktu yang terakhir itu ada video aku yang FYP itu yang Iya, ngefollow iya. cowok semua, ya Allah, sampai Iya, 600 iya. orang. Ya iyalah cowok, videonya juga aduh, videonya juga bikin Aku nggak baca komennya sama sekali, komennya banyak aduh. banget laki semua, nggak mau lah, bodo amat lah. Kontenmu itu loh, Beb, mengundang Anu. Aduh. Itu kamu sama Anu. Anu. Hmm, bodo amat lah. Sebenarnya sih tergantung kitanya sih, kan kadang ada yang bilang TikTok mah apa kesannya negatif apa ini. Media sosial sih tergantung kita semua, jangankan TikTok, Facebook, IG kan tergantung kitanya ya. Kalau kitanya negatif pasti negatif, kalau kitanya positif ya insya Allah gitu kan. Tergantung niatnya gitu sih kalau menurut aku. Apalagi kan aku masih belajar ya, IG juga sekarang udah mulai belajar ke IG gitu kan, cara-cara hashtag tuh gimana, cara-cara postingan tuh gimana, jadi masih belajar sedikit-sedikit gitu. Bismillah aja. Ya kita harus, kalau di TikTok tuh pokoknya harus memancing rasa Iya, penasaran gitu. Dan penasaran. yang pasti tuh kayak gimana ya, kita tuh harus siap ketika mungkin suatu saat video kita tuh bakalan viral, terus kita bakalan dihujat, itu kita harus siap gitu. Siap. Kalau belum siap itu ya berarti mungkin kita emang belum siap viral gitu. Iya, iya. Jadi jangan inilah intinya. Aku sih lebih ke ini ke branding sih Mbak Jamu, karena kan maksudnya aku kan emang belum kasarnya belum punya banyak jaringan atau teman yang ini ya, jadi lebih fokus ke branding dulu sih gitu kan. Nah, kemarin ada yang nyantol kasarnya kayak kopi Siberia gitu kan. Nah dia kan mengutarakan gitu kan gimana kerasanya dia. Nah dia jadi sambil promosiin produk kita gitu kan. Itu tuh kalau mau biar bertenaga atau gimana tuh ke TDC gitu kan. Jadi intinya aku sih lebih ke sana, lebih ke branding gitu kan, nggak fokus apa video kita viral atau apa, enggak. Yang penting aku branding, mereka kenal aku dulu, siapa sih aku gitu kan. Nah kalau mereka udah kenal aku kan gampang gitu kan. Kalau mereka udah percaya ke aku kan jualan apapun kan gampang. Itu sih yang aku tanggap dari TikTok sama yang lain yang udah jualannya udah wow banget gitu kan. Itu sih yang aku tanggap gitu. Udah jam 7.16 nih, berhubung Tepildanya juga lagi ke air. Nah, datang. Udah tutup. Web udah mau sarapan. Abisnya gue ngedenger dulu, ya udah gue kesempatan. Kamu ngapain sih pakai ngumpet segala? Ke WC. Masuk Dasar. orang sarapan juga. Udah jam 7.16, banyak aktivitas. Sarapan belum sarapan. Mulai. Yuk, tutup So, aja. ya. Sama Tepilda lah. Oh, yang buka siapa? Udah, maaf udah. Gak apa-apa. Terima kasih udah bekerja semuanya ya, sudah menyempatkan waktu untuk belajar sama kita di acara ngopi. Semoga kita ketemu lagi di acara ngopi besok ya, yang pastinya akan lebih menarik temanya. Ya. Sama-sama baca hamdalah dulu untuk mengakhiri ngopi kita hari ini. Alhamdulillah. Dan semoga apa yang kita obrolin ini menjadi insight ya buat teman-teman ya, dan Amin. obrolan kita gitu ya. Semoga kita hari ini dan seterusnya besok dan besoknya mendapatkan rezeki yang melimpah ya, amin. Amin. Ya, ribuan closingnya tiap menit, transferan tiap menit. Amin. Semangat. Oke, maaf jika kita ada salah.
Kami mohon maaf ya sebanyak-banyaknya dan akhir kata dari kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam jepit. Cheers. Ya, tadi sih udah nge-like lagi tuh. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Izin les ya.